Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dan juga bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya Pak Ustadz dalam Harusnya. menjalankan ibadah puasa. Imannya semoga semakin naik, semakin Harusnya naik. segitu itu. Walaupun mau akhir nanti menjelang puasa, menjelang Lebaran nih Pak Ustadz. Cuman biasanya umumnya malah kebalik. Nah biasanya malah agak turun nih Pak Ustadz. Semoga kita bisa stabil, bisa konsisten, tentu ditemani dengan Islam Penuh Cinta. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan puasa sebagai benteng diri. Nah ini maksudnya seperti apa nih puasa malah menjadi benteng diri kita. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah sampai sekarang kita dalam keadaan sehat afiat menjalani Ramadan tahun ini. Harapan kita bersama Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan memang kalau Ramadan itu mendekati akhir memang terasa semakin berat. Ya. Karena kadang ada orang yang menganalogikan menjalani ibadah Ramadan itu seperti kompetisi sepak bola, Mbak Tia. Kalau babak pertama itu babak penyisian, pesertanya banyak. Tapi nanti begitu babak masuk semifinal, pesertanya mulai berguguran. Hanya tim-tim yang terlatih yang akan bisa masuk ke semifinal. Lah nanti udah 10 hari terakhir, udah babak final. Hanya tim-tim tangguh yang bisa menyelesaikan. Lah moga-moga kita masuk babak final, ya alhamdulillah bisa menjadi juara. La'allakum tattaqun. Dan puasa yang kita jalani selama ini, mungkin dari tahun ini, tahun sebelum-sebelumnya, bisa benar-benar bermanfaat untuk kita. Dan salah satu manfaat dari puasa itu adalah sebagai perisai atau benteng diri kita. Lah benteng dari apa? Perisai dari apa kan gitu. Kita menjalani kehidupan ini kan seperti layaknya sebuah pertarungan. Ya ada teman kita, ada musuh kita. Lah musuh itu ada yang internal dari dalam diri kita yaitu hawa nafsu kita. Ada eksternal yaitu setan yang memang diciptakan oleh Allah menjadi penghambat kita, tantangan kita untuk menyelesaikan atau bisa menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan kita. Nah, dalam berperang, dalam bertarung itu kan kita butuh senjata, tapi kita juga butuh perisai atau benteng itu. Lah, yang jadi benteng dalam kita menjalani pertarungan kehidupan ini adalah puasa. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, Rasulullah sampaikan asyamu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal qital, bahwa puasa itu adalah benteng dari dirimu untuk dirimu dari api neraka. Seperti benteng atau perisai salah satu kalian ketika menghadapi pertarungan. Nah kemudian kenapa puasa dianggap sebagai benteng? Dalam hadis, yang hadis ini awalnya ditujukan untuk para jomblo ini. Nah, para pemirsa yang masih jomblo, itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih, disepakati oleh dua perawi hadis ini. Hadis ini biasanya sering dibacakan kalau kita hadir di acara-acara akad pernikahan. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda,
Kalau memang sudah mampu ini dalam berbagai sisi ya, fisik maupun non fisik, maka falyatazawwaj, karena maka menikahlah kalau memang sudah mampu. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini adalah cara terbaik untuk menjaga pandangan mata agar laki-laki tidak selalu ngelirak-ngelirik, dan juga perempuan. Wa ahsanul farj, dan cara terbaik untuk menjaga kehormatan. Kemudian wa man lam yastati falaihi bisawm, tapi bagi yang belum mampu, sementara kadang nafsunya tinggi tapi kemampuan yang lain belum mampu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yastati, maka bagi orang yang belum mampu untuk menikah tapi keinginan sudah ada, fa alaihi bisawm, maka hendaknya bagi orang ini untuk meredam nafsunya itu dengan berpuasa. Fa innalahu wijaun, karena dengan berpuasa itulah menjadi benteng atau perisai bagi orang yang sudah ada keinginan untuk menikah tapi kemampuan belum ada untuk meredam nafsu untuk ingin berbuat yang seperti itu, yang halal ketika sudah menikah dan haram ketika sebelum menikah. Lah itu bisa terjaga dengan berpuasa itu. Kemudian Mbak Tiara, kenapa puasa menjadi benteng? Karena di saat kita berpuasa tentu diri kita atau kemampuan fisik kita akan terkurangi saat berpuasa. Nah kadang nafsu, syahwat dan lain sebagainya itu kan terprovokasi atau menjadi semakin tinggi ketika dalam keadaan badan ini fit, prima, dan ini bisa dikendalikan dengan berpuasa itu. Makanya dengan berpuasa otomatis badan kita menjadi lemah, maka otomatis nafsu untuk berbuat yang tidak baik akan menjadi terkurangi. Dan juga dengan berpuasa, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inimruun shaimun. Bahwa puasa itu sebagai benteng, maka saat engkau menjalani hari-hari berpuasa itu fala yarfus, jangan berkata kotor, jangan berkata yang tidak baik. Karena ada satu hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Yaitu karena berpuasa sih, nggak makan, nggak minum, ya tidak melakukan hubungan badan dengan pasangan hidupnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Mulutnya tetap tidak terkontrol. Mulutnya sih tidak diisi makanan, tapi yang keluar justru hal-hal yang tidak benar. Nah, ketika seandainya ada orang yang ngajak bermusuhan kepada kita, Rasulullah bilang, falyakul inni umruun shaimun. Maka katakanlah bahwa saya ini orang yang berpuasa, atau kendalikan dirimu ini, ingat kamu hari itu sedang berpuasa. Tapi jangan diartikan berarti kalau pas lagi berpuasa nggak boleh berantem, berarti nanti setelah berbuka puasa baru boleh. Ya tidak seperti itu. Artinya ketika kita berpuasa ini dilatih untuk menahan hawa nafsu kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tentu ini adalah proses pelatihan dan itu akan terlihat nanti setelah berpuasa. Setelah itu ya bisa jadi dari maghrib sampai subuh itu. Iya. Jangan sampai orang berbuka puasa itu malah kayak orang balas dendam. Begitu menjelang berpuasa apa saja yang ditemukan di pinggir jalan yang ditawarkan dibeli. Kayak orang balas dendam, ya tidak seperti itu tentunya. Kita dilatih untuk menahan diri, jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita dilatih untuk nahan diri. Masa setelah berbuka puasa langsung los-losan kayak kendaraan gak ada rem? Atau mungkin setelah berpuasa justru malah kita berbuat yang tidak buruk makin menjadi-jadi, itu berarti alamat puasa Ramadannya atau puasa-puasa yang lainnya tidak berhasil menjadi rem, tidak berhasil menjadi benteng, tidak berhasil menjadi perisai. Atau bahasa lain, puasa itu adalah rem dari diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Kita ini berbuat yang tidak dibenarkan itu bisa karena
pribadi diri kita sendiri. Tadi di awal, musuh kita itu bisa dari internal diri kita, yaitu hawa nafsu kita, tapi juga ada dari eksternal. Cuma yang mayoritas terbesar sebetulnya adalah dari hawa nafsu kita, dari nafsu kita. Nabiullah Adam alaihissalam dalam tanda kutip, beliau sampai tergiur untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Memang awalnya dibujuk-bujuk oleh setan. Tapi kalau bujukan itu tidak masuk alias ada benteng yang kuat, insya Allah tidak akan terjadi. Misalnya kayak kita di rumah atau di lingkungan pekerjaan kita. Terkadang kita itu terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Apalagi kalau dulu ada salah satu stasiun TV swasta bahwa kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan dan ada niat dari pelakunya. Kesempatan ada, tapi kalau niat pelakunya tidak ada, ya juga terjadi. Terkadang kesempatan tidak ada, tapi kalau niat ada, dia akan nyari-nyari kesempatan. Nah, kalau itu terbentengi dengan baik, terperisai dengan baik, walaupun kesempatan ada, insya Allah niat itu akan direm. Nah, puasa itu diharapkan bisa menjadi rem dari setiap keburukan-keburukan yang dalam tanda kutip akan kita lakukan. Nah, makanya ya alhamdulillah ketika bulan puasa itu alhamdulillah kita saksikan masyarakat kita itu banyak yang terjaga. Tetapi terkadang ada di luaran sana yang justru malah makin menjadi-jadi. Karena beberapa hari terakhir ketika Ramadan terjadi itu malah justru tingkat tawuran anak remaja malah makan terjadi di mana-mana. Awalnya dengan beralasan sahur off the road. Apa itu membangunkan sahur, alatnya itu akhirnya malah justru ini himbauan buat saudara-saudara kita yang punya anak-anak remaja mungkin di usia-usia SMP, itu ya Allah luar biasa. Kita jaga anak kita masing-masing, seharusnya Ramadan ini bisa menjadi rem, justru malah jadi ajang baru untuk meluapkan mungkin ketidakpuasan di rumah dengan meluapkan emosi di luaran itu tadi. Ya kita harus jaga masing-masing sebetulnya ya. Ya nanti insya Allah dilanjut untuk segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Soimin, Soimat Sinpo TV. Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan bagaimana puasa ini bisa sebagai benteng diri atau rem dari segala tindakan ataupun perilaku yang negatif seperti itu. Dan tadi di segmen awal sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bagaimana terkait dengan bentuk benteng diri yang bisa dilakukan dari menjalankan ibadah puasa ini. Tentu bukan hanya ibadah puasa saat bulan Ramadan seperti yang kita jalani saat ini, melainkan juga puasa-puasa lain di luar bulan Ramadan seperti itu. Dan Pak Ustadz, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa harapannya tentu dengan kita menjalankan ibadah puasa bisa sebagai rem tadi, ataupun penahan diri kita dari berbagai tindakan ataupun perilaku yang sangat dilarang gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ada syaratnya ketika memang puasa ini dinilai berhasil seperti itu ya Pak Ustadz, dikategorikan berhasil, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz agar bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, atau mungkin menahan secara ucapan lisan yang tidak baik, tapi benar-benar secara keseluruhan sehingga bisa berefek terhadap tingkah laku kita. Silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku, Saimin as-Saimat, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara, bahwa bagaimana agar puasa ini benar-benar bisa menjadi benteng. Apakah ada syarat-syarat khusus, apa hanya sekedar rutinitas ritual tahunan? Yang setiap tahun pokoknya asal Ramadan ya nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, ya udah cuman gitu-gitu aja. Ya tentu tidak. Memang Imam Al-Ghazali itu beliau mengklasifikasi puasa itu dalam 3 tingkatan.
Ada namanya shaumul am atau shaumul awam, puasanya orang awam, puasanya awam umumnya masyarakat kita. Yang penting pokoknya nggak makan, nggak minum. Kalau yang sudah menikah nggak melakukan hubungan suami istri dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pokoknya hanya secara fikihnya saja. Yep. Pokoknya asal puasanya nggak batal, udah puasa. Nah, itu shaumul am namanya, puasa orang awam. Ada namanya shaumul khos, yaitu puasanya orang-orang khusus. Yaitu selain dia nggak makan, nggak minum, dan segala yang membatalkan puasa, dia juga bisa ngerem mulutnya, tidak berkata kotor, tidak mengucap ucapan yang menyakiti orang, tidak berbohong, tidak ngegunjing, ghibah, ini berat ya. Iya. Kemudian dia juga bisa menjaga pandangan matanya dan juga menjaga anggota tubuh yang lainnya. Atau juga dia bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika makan sahur, ketika berbuka puasa, dia bisa menjaga diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Ini shaumul khos, puasa orang khusus. Atau kalau boleh diadalikan dalam kendaraan, kalau shaumul am itu kelas-kelas ekonomi, ya tiketnya tentu murah, tapi jangan tanya fasilitas. Nah, kemudian ada shaumul khos, itu kalau mungkin ibarat kendaraan mah kelas-kelas bisnis. Agarnya ya agak mahal, tapi fasilitasnya luar biasa. Harganya agak mahal karena harus menahan mulut, nahan mata, nahan telinga untuk tidak kepo dengan urusan orang lain, dan tangan dan lain-lain ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu namanya kelas puasa kelas bisnis. Khusus, ya. Tapi ada yang kelas VVIP. Ada lagi nih. Wah, ada. Ya ini yang kayak kita nggak akan mampu. Yaitu orang yang ketika berpuasa selain yang ekonomi tadi terlewatkan, kemudian yang kelas bisnis terlewatkan, juga yang ketiga ini kayak yang berat, bahwa dalam selama ia menjalani puasa tidak terlewatkan untuk berzikir menyebut nama Allah. Itu yang terlalu berat, luar biasa. Lalu bagaimana puasa kita agar menjadi benar-benar menjadi benteng buat kita tadi? Tadi Mbak Tiara syarat-syaratnya harus minimal masuk ke level yang kedua. Bisnis. Yang kelas bisnis. Selain nggak makan, nggak minum, dengan tidak menjauhi segala yang membatalkan puasa, tapi mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kaki, dan semuanya ini bisa kita jaga untuk, atau bisa kita rem untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai mulut sih nggak makan, tapi justru mengeluarkan kata-kata kotor. Nggak makan sih, nggak minum sih, nggak, cuman dari anggota badan malah banyak menimbulkan hal-hal yang mudharat. Itu berarti puasa belum bisa menjadi perisai atau benteng dari dirinya. Tadi saya singgung sedikit di awal, harusnya Ramadan itu menjadi rem dari perilaku buruk kita. Tapi justru malah kadang ketika Ramadan tindak kriminalitas malah meningkat. Ini yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga. Jangan sampai momen indah Ramadan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita dalam keimanan, ketakwaan, dan lain-lain, justru masalah ternoda, tercoreng dengan perilaku dari kita itu sendiri, yaitu dengan melakukan hal-hal yang justru malah remnya kayak seperti dibuang. Nggak ada remnya, langsung apa aja dilakukan. Apalagi ini udah hampir mendekati akhir Ramadan, karena kadang itu budaya mengikuti budaya yang sudah ada, kebutuhan semakin meningkat, kebutuhan pengen beli baju baru, pengen menyediakan makanan, pengen apalagi yang orang daerah pengen mudik. Nah, kalau gelap mata kadang sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, tindak kriminalitas makin meningkat. Yang seharusnya rem buat kita, malah justru kalah remnya dibuang. Jadi untuk puasa agar benar-benar menjadi rem buat kita, paling tidak harus masuk level kedua tadi, yaitu shaumul khos atau kelas bisnis. Ya memang harganya mahal. Rem itu harganya nggak murah memang, karena kendaraan itu selain gas ada rem. Kalau cuman gas bahaya. Rem harganya ya cukup mahal untuk menjadi
keseimbangan dalam perjalanan kehidupan kita dan untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustadz, ada beberapa case juga yang saya temui gitu ya, menjalankan ibadah puasa saat bulan Ramadan iya, tapi untuk sholatnya tidak. Seperti itu Pak Ustadz. Adalah beberapa yang saya temui seperti itu Pak Ustadz. Ini apakah bisa dinilai ibadahnya sempurna dalam menjalankannya, atau hal yang berbeda antara puasa dan kemudian sholat yang memang kewajiban juga? Silakan Pak Ustadz. Baik, begini Mbak Tiara. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa nanti pertama kali yang dikoreksi dari sekian ibadah yang kita lakukan itu adalah sholat. Wa in soluhat soluhat sairu amalih. Kalau sholatnya ini bagus, maka yang lain akan terangkat menjadi bagus. Tapi wa in fasadat fasadat sairu amalih. Kalau sholatnya ini rusak, maka yang lain akan ikut menjadi rusak. Jadi kalau boleh dianalogikan, sholat itu ibarat kunci. Kuncinya ya. Pahala amalan kita itu misalnya seperti dimasukkan dalam satu brankas, dan ini akan bisa kita nikmati kalau kita bisa membuka brankas itu. Lah brankas itu punya kuncinya. Lah kalau kunci ini bagus, akan sekali ceklek udah langsung untuk bisa dibuka. Tapi kalau kunci ini rusak, ya mungkin oklak nggak kebuka-buka. Salah kunci kayaknya. Salah kunci sih enggak, cuman rusak. Itu ibarat orang yang sholatnya rusak. Apalagi orang yang nggak sholat, berarti nggak punya kunci. Lah untuk membuka brankas seperti apa? Nggak bisa, wong ini brankas terbuat dari baja yang paling tebal. Lah maka dari itu ukuran yang paling utama setelah syahadat adalah sholat. Maka dari itu kalau memang ada saudara-saudara kita muslim yang hari ini berpuasa tapi belum bisa menjalankan sholat, sayangkan puasa Anda. Jangan sampai puasa kita ini hanya tertahan di brankas, sementara kita nggak punya kunci untuk membukanya. Ya kalau kita masih punya kunci, masih ada harapan brankas itu terbuka. Walaupun mungkin prosesnya susah. Tapi kalau sholat kita bagus, maka dalam teks hadis itu tadi, wa in soluhat soluhat sairu amali. Kalau sholat ini bagus, kalau kunci ini bagus, maka soluhat sairu amali. Kunci akan mudah untuk membuka brankas dan bisa untuk menikmati pahala-pahala yang ada di dalamnya. Tapi wa in fasadat, kalau kuncinya ini rusak, ya masih ada harapan. Wong dia masih punya kunci, walaupun mungkin prosesnya nggak gampang, bisa berulang-ulang, berkali-kali, kadang sampai kesel baru kebuka. Lah yang repot itu kalau yang sama sekali nggak punya kunci. Nah maka dari itu ya saya berharap saudara-saudaraku yang dimanapun berada yang hari ini menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah itu termasuk prestasi yang luar biasa. Tetapi janganlah sampai sholatnya, karena sholat ini adalah kuncinya itu tadi. Dan memang sih sholat itu bagi orang yang tidak konsisten, tidak istiqomah berat. Ada bunyi ayat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa sholat itu memang terasanya berat. Bahkan saya pernah menjumpai, naudzubillah, semoga ini tidak terjadi, orang yang melaksanakan ibadah sunnah dengan biaya besar. Perjalanan umroh itu biaya besar ya. Walaupun dalam perjalanan dari Indonesia sampai ke Saudi itu diperbolehkan untuk jamak qashar, tapi ada sering dijumpai orang yang sampai meninggalkan sholat. Padahal sholat ini wajib, sementara umroh itu sunnah. Walaupun dalam perjalanan itu ada rukhsah dalam agama kita, boleh inta qashar sholat, yang 4 jadi 2, atau menjamak 2 sholat digabung jadi 1, tapi tetap sholat tidak bisa ditawar dalam perjalanan itu. Makanya saya kadang membahasakan begini, jangan sampai kita berbelalang, tapi burung yang sudah di tangan malah hilang. Ibarat sholat ini burung yang harganya lebih mahal, lebih besar, bisa lepas, hilang, gara-gara kita ngejar belalang yang harganya tidak seberapa. Ya walaupun umroh itu ibadah istimewa karena biayanya nggak sedikit. Tentu butuh biaya yang tidak sedikit, butuh tenaga, butuh tekad untuk meninggalkan keluarga yang di rumah. Tapi jangan sampai kewajiban-kewajiban yang sudah kita lakukan setiap hari, semisal sholat, jangan sampai tertinggalkan. Begitu tadi puasa. Ibarat tadi ya, masuk ke brankas, jangan sampai hanya ngendep di brankas nggak bisa dibuka karena nggak punya kunci. Jadi kunci sholatnya, walaupun mungkin belum sebaik apa yang diharapkan, yang penting
genep 17 rakaat aja. Yang penting genep 17 rakaat. Untuk menjadi yang terbaik memang butuh proses, dan semoga Ramadan ini menjadi wadah atau sarana untuk kita berproses menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Islam penuh cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.